Terima kasih kepada Ibu Sufiati yang telah memimpin pembacaan sholawat Nabi. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara berikutnya yakni acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Abizar Al-Ghifari dan dilanjutkan dengan doa yang akan diimami oleh Bapak Ustadz Rian Fatullah. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Ini apa atas dulu? Ini aja ya? Gak apa-apa? Iya Pak, iya Pak. Gak apa-apa? Ya. Tapi nanti di luar ada orang di luar? Iya, banyak mas. Kursi. Boleh. Ini gak apa-apa pakai luka atas ini. Gak apa-apa Pak. Pendawa. Iya, enak di dalam nggak Ibu? Kalau dalam aja Pak. Masih semangat Ibu? Ulang lagi lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Ibu? Jelas? Saya kasih pantun dulu biar semangat, siap? Kalau pantun bilang apa? Daun salam di rumah Ibu Maisarah. Yang jawab salam mudah-mudahan bisa haji dan umroh. Amin. Amin ya rabbal. Mau haji mau? Umroh mau? Udah daftar belum? Ada duitnya? Selamat bermimpi. Siapa yang mau bawa Bu ya? Kalian puting beliau. Tapi kita punya doa Ibu. Kita bisa berdoa karena urusan berangkat ke tanah suci urusannya nasib, bukan urusan nasab. Urusannya nasib. Sekali lagi lah biar gak ngantuk saya kasih pantun. Siap? Bilang apa tadi? Cakep. Daun salam, daun bunyi. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Nenek-nenek dengar duit mau apa? Kalau udah banyak duit jangan pelit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karimah
wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang jawab Allah, saya doain panjang umurnya, sehat badannya, berkah rizkinya. Siap jawab Allah, siap. Kalau tangan saya mulai diangkat sampai di kepala, ibu jawab Allah, siap. Tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kompak Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi mujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama fa inna Allaha yuhyi qalbal mayyita bi nuril hikmah kama yuhyi al-ardal mayyitata bima'il batar. Waqala bimantun, rajin-rajinlah minum jamu agar badanmu sehat dan kuat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Duduklah kamu di taman bunga, walaupun tidak bisa memetiknya, niscaya kamu akan mencium wanginya. Duduklah dengan para alim ulama, walaupun tidak hafal ilmunya, niscaya kamu akan mendapat berkahnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kalau dulu banyak pagar terbuat dari besi, sekarang banyak pagar terbuat dari tembok. Kalau dulu ibu-ibu hobinya ngaji, sekarang mau hobinya main TikTok. Ada. Benar itu benar. Wajar Pak Ustaz. Dulu makan gak ada HP Bu ya. Sekarang mah ada HP, setiap momen kita abadikan, betul. Dulu mah belum ada HP, belum ada TikTok, belum ada Facebook, yang ada hanya tontonan sinetron, betul. Ibu udah bosan nonton sinetron aja Ibu ya. Udah hafal. Paling ceritanya itu aja Bu ya. Seorang suami didukung sama istrinya berusaha bekerja sampai sukses. Setelah sukses ternyata nikah lagi, betul. Nikah lagi, habis nikah istri yang kedua cantik luar biasa, ternyata diporotin. Habis diporotin jatuh miskin, ditendang, diusir, balik lagi sama istri yang pertama. Dibuka pintu paling nyanyi, ku menangis. Bener gak Bu? Bener gak Bu? Membayangkan betapa kejamnya dirimu atas apa itu mah zaman lalu. Sekarang mah zaman HP, zamannya TikTok, Facebook, WA. Bahkan ibu-ibu sekarang mah punya grup. Alhamdulillah. Mau pengajian praktis Ibu ya. Zaman sekarang mah nenek-nenek main HP, update status di WA. Doain ya biar lancar, di komen sama kawannya. Mau kemana gene? Mau ke WC, biar tapi yang parah ibu-ibu mah suami masuk angin. Tuh zaman sekarang suami masuk angin bukan dikerik malah dipoto. Bener Bu? Masya Allah Ibu. Memang zaman HP sekarang Ibu. Hadratul Mukarram wal Mu'adzam yang saya hormati Bapak Ustadz Munir, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, amin. Berkah rezekinya, amin.
Yang saya hormati Bapak Ustadz Amri, Bapak Ustadz Amri, juga yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Zaid, juga yang saya hormati Bapak Ustadz Rian Fathullah. Kita doakan para guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena Ustadz kita yang senantiasa membawa kita, membimbing kita pada jalan agama, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu, sehingga tercapai cita-cita kita, Bu. Keinginan kita itu, cita-cita kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia ingin bahagia, Ibu ingin. Di dunia kita ingin bahagia, di akhirat juga ingin bahagia. Di dunia ingin selamat, di akhirat juga ingin selamat. Di dunia ingin senang, di akhirat juga ingin. Di sini pengen senang, di sana ingin senang. Di mana-mana hatiku senang. Kayak anak TK, Bu. Juga yang saya hormati Ketua Pengajian Majelis Taklim Ibu siapa ya? Ibu Magdalena. Juga yang saya hormati Ibu Dokter siapa tadi? Ibu Haja Marwati. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat-sehat, berkah rezekinya, anaknya soleh dan solehah. Juga yang saya hormati ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Taklim Nurus Sa'adah. Mudah-mudahan ibu-ibu jamaah semuanya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkah rezekinya, anaknya soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Ibu mau punya anak soleh solehah? Karena kalau anak soleh dan solehah ibu, kita bisa mulia di dunia, mulia di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia kita sudah ikut mulia, bahkan orang tuanya pun ikut bangga. Betul. Ibu kan enak ceritanya sama tetangga kalau punya anak sukses, nggak Bu ya? Baik dunia maupun akhirat. Sukses dunia dulu lah, ibu ceritanya enak. Alhamdulillah Bu, anak saya ada 4. Yang pertama sukses alhamdulillah jadi angkatan darat. Yang kedua jadi angkatan laut. Yang ketiga jadi angkatan udara. Yang keempat jadi apa? Yang keempat angkat jemuran di rumah. Anak kalau sukses ibu, orang tua juga bahagia. Alhamdulillah. Ibu memang di mana-mana yang ngaji itu, yang ramai itu di majelis taklim itu ibu-ibu. Percaya nggak Bu? Di mana-mana yang ngaji mah yang ramai ibu-ibu, yang kompak juga ibu. Bahkan yang ramai biasanya ikut pengajian ibu-ibu. Yang ikut ramai ikut maulidan juga ibu-ibu. Yang ramai ikut Isra wal Mi'raj juga kebanyakan ibu-ibu. Kurang kompak. Yang ramai biasanya ikut Isra wal Mi'raj juga ibu-ibu. Yang ramai biasanya ikut muharraman juga ibu-ibu. Yang jogging juga biasanya ibu. Yang ngomongin suami juga ibu. Ibu ngaku aja. Pak Ustadz, saya menggedek amat ke suami Ustadz. Kenapa? Usaha nggak maju-maju. Kalau pengen maju mah didorong. Saya Pak Ustadz, itu suami Pak Ustadz. Usaha tokonya nggak rame-rame. Kalau pengen rame mah dibakar Bu. Intinya kita sabar, syukurin, sabar, bersyukur kepada Allah. Ibu yang ramai itu biasanya ibu-ibu majelis taklim. Kalau bapak-bapak di mana-mana juga sepi memang pengajian. Di mana-mana ramainya ibu-ibu. Ibu-ibu pengajian hari ini. Mau acara Muharram ini ibu-ibu nyiapin kerudung udah dari tadi malam ya. Biasanya ibu nyiapin kerudung udah dari tadi malam disiapin. Pakai yang merah kurang pantas, ganti lagi yang hitam. Yang hitam itu kurang pantas, pakai lagi warna kuning. Yang kuning kurang pantas, ganti lagi warna putih. Akhirnya dia bingung. Karena bingung biar matching, disamain sama warna lipstik. Pakai kerudung merah, lipstiknya warna merah.
pakai kerudung kuning, lipstiknya warna kuning, kayak habis makan tai. Di mana-mana memang yang ramai pengajian itu ibu-ibu kompak, alhamdulillah. Ibu kompak itu enak, kompak itu berkah. Nih kita lihat jari tangan kita ibu. Ini 5 jari ini simbol ibu. Nih ada kiainya, ini sebutnya jari. Jangan ribut. Berbeda profesi, berbeda potensi. Jempol beda dengan telunjuk. Telunjuk berbeda dengan jari tengah. Berbeda mereka tetapi kerjasama. Coba ini 5 jari pakai ngambil nasi. Enak nggak bu? Enak. Ini kiai, ini pemerintah, ini orang kaya, ini anak pemuda, yang ini ibu-ibu. Kalau digabungin enak. Ini kiai ibu. Tuh. Kalau anda ada para kiai, acara ini nggak berjalan bu. Maka kiai itu, tuh lihat kiai, bisa nempel di mana saja. Nempel dengan kelingking, kiai bisa. Nempel dengan jari manis, bisa. Nempel dengan jari tengah, bisa. Nempel dengan telunjuk, luar biasa. Tuh ibu, betul nggak bu? Itu. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang Maha mengatur dari ujung barat hingga ujung timur. Dialah Allah yang tidak pernah tidur, yang telah menciptakan 7 lapis langit beserta Baitul Ma'mur. Allah menciptakan bumi yang subur untuk manusia supaya bisa tafakur, bisa bersyukur, jauh dari sifat takabur. Jodoh, rizki, maut semuanya sudah diatur. Yang tua, yang muda jangan ngawur. Datang waktu sholat jangan mundur. Datang waktu ngaji jangan kabur. Jangan kabur. Ada yang kabur kalau ngaji. Jangan kabur insya Allah. Ibu-ibu mah semangat ibu. Kalau semangat pengajian mah. Di tempat saya di sana tuh ibu-ibu yang paling rame mah. Ibu-ibu kan kalau lagi nunggu Ustaz nggak datang itu biasanya sholawatan dulu ya. Sholawatan Ustaznya belum datang. Sholli wa sallim kami rombongan janda. Ya itu ibu-ibu. Sholawatan ibu. Lagi pak. Lagi. Penyangga. Banyak janda kaya. Alhamdulillah. Sholawatan ibu. Sholawatannya udah khas, ciri khasnya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Kan udah khas. Kedenger sama kawannya yang malas ngaji. Gua juga tahu hari ini pengajian, tetapi gua males datang. Soalnya gua banyak pekerjaan, di rumah banyak cucian. Hare. Biasanya begitu. Bener loh, kedenger sama kawannya yang malas ngaji juga, malas buat satu pengajian, kedengernya. Ibunya terus aja sholawatan dipanggilin. Coba kita sholawatan sekali lagi ibu. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kedengeran sama yang males dijawab gitu. Gua mah males ngaji, gua lagi sibuk nyuci kolor suami, semalam kompor 2 kali. Tuh kalau yang males ngaji mah jawabnya ada aja bu. Yang malas ngaji mah jawabnya ada. Beda kalau yang mau ngaji mah denger kawannya tuh pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Titin, Teh Mimin, Teh Mumun. Ada? Ada Teh Mimin? Teh Sarot? Teh Mumun? Teh Ida? Mas Ito?
lengkap. Lengkap ternyata. Biasa diumumin tuh orang yang mau berangkat ngaji mah semangat itu. Semangat, saking semangatnya biasa segala dititipin sama suami. Pak, nitip jemuran Pak ya. Betul nggak? Bapak kalau mau masak Pak itu Pak tuh Pak, nih jengkolnya di sana Pak. Saya berangkat ngaji tuh Pak ya. Muah, muah. Berangkat ke majelis taklim. Di majelis taklim ternyata ustaznya lama telat. Akhirnya sholawatan habis subuh. Belum datang juga. Karena ustaznya belum datang juga, ngobrol ibu-ibu biasanya dulu ya. Ngobrol sampai 4 rombongan. Rombongan di pojok di sana ngobrolin baju. Rombongan sebelah kiri biasanya ngobrolin kondangan. Yang sebelah kiri sini biasanya ngobrolin pekerjaan. Giliran nenek-nenek yang ngobrolin penyakit. Betul, Bu? Padahal kalau ngomongin penyakit, Ustaz juga ada, Bu, sama. Saya juga kena tekanan, Ibu. Tekanan kalau ke atas, saya kena tekanan darah tinggi. Ke bawah, saya darah rendah. Lihat yang muda, saya darah seger, Ibu. Lihat nenek-nenek sedang berdarah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diberi waktu berapa menit, Ibu? Berapa menit saya diberi waktu? Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kehadiran baginda alam makhluk Allah yang sangat mulia ialah habibana wa nabiyana al-karim kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawatan dulu biar gak ngantuk Ibu. Siap. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Aminkan doa saya. Ya Allah yang Maha Suci, minta duit selemari. Amin gitu, Bu. Amin. Urusannya duit ini, Bu. Minta duit selemari. Nyenengin anak istri, sisanya tuh naik. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ya wasi'al ya Allah yang Maha Kuasa. Minta duit semeja untuk nyenengin mertua, sisanya nolong tetangga. Bareng ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku beserta orang yang mengurus anak yatim, menyantuni anak yatim di surga nanti hakadha. Wa asal bisababati wal musta. Nabi Muhammad berisarat dengan 2 telunjuk ini. Orang yang menyantuni anak yatim,
mengurus anak yatim, merawat anak yatim, nanti di surga seperti dua jari ini ibu. Nabi berisyarat dekatnya dengan Nabi seperti ini. Mudah-mudahan majelis taklim Nur Saadah nanti dekat dengan Nabi di surga. Amin. Mau masuk surga mau? Mau? Yang kompak mau? Bareng Nabi mau? Ahli surga itu ibu udah kelihatan tanda-tandanya masih di dunia. Ahli surga itu tanda-tandanya salah satunya udah kelihatan. Yang pertama wajhun malihun. Wajahnya suka senyum, suka berseri-seri. Jadi ketemu orang itu mudah senyum. Senyum itu ibadah. Asal jangan senyum sendiri. Ibu suka senyum ibu? Sama suami senyum gak bu? Apalagi suami punya duit. Bener ini kalau suami jalur senyum. Ibu dengerin. Ayyuma mra'atin tabasamat fi wajhi zawjiha ila nadharu laha bi'ainir rahmah. Itu baginda Nabi yang mengatakan. Ayyuma mra'atin tabasamat fi wajhi zawjiha ila nadharu laha bi'ainir rahmah. Di mana seorang istri tersenyum kepada suaminya, maka Allah Ta'ala akan memandangnya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Maka ibu harus senyum. Ini mah senyum kalau suami punya duit. Memang ibu ya, segala urusan harus dengan duit bu ya. Betul nggak bu? Dunia biduit, wala biduit sulit. Dunia harus dengan duit, tanpa duit sulit. Dunia bil pulus, wala bil pulus mampus. Dunia harus dengan pulus, tanpa pulus mampus. Bahkan ibu-ibu juga skincare-nya kalau pengen glowing harus pakai duit. Dengerin tuh suami pakai duit ternyata ibu glowing. Tuh tetangga saya gitu ada ibu di sana ada di sana. Pengen glowing ceritanya bu, beli skincare dia bu. Bukannya glowing malah mutuh. Ternyata salah pakai, yang dipakai bukan skincare tapi fresh care. Itu dipakai fresh care. Maka ternyata ibu-ibu beda. Ibu-ibu mah kalau lihat duit mah senyum tuh Pak Ustaz. Beda. Mau istri Ustaz, istri siapa aja, pokoknya perempuan mah identiknya dengan duit. Karena memang kalau duit dipegang ibu-ibu cocok. Betul nggak bu? Tuh. Nih saya bandingin. Kita punya duit 100.000. Yang 50.000 pegang bapak, yang 50.000 pegang ibu. Yang 50.000 dipegang ibu, itu pagi-pagi dibeli sayuran, betul nggak? Dimasak, suami ikut makan lagi nggak? Ikut makan, tapi yang 50.000 dikasih suami, itu ternyata dibeliin rokok, habis diisep. Ibu-ibu ikut ngisep nggak? Jadi ternyata duit memang cocoknya dipegang ibu. Dengerin tuh Pak, cerita hati seorang istri tuh. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu makanya rajinlah senyum. Mumpung kita sehat, mumpung kita kuat, ibu ojo liren ngaji nggih. Jangan berhenti ngaji ya. Jangan berhenti ngaji bu. Yang ngaji mati, yang gak ngaji mati. Mending ngaji sampai mati. Ibu-ibu mah rajin ngajinya besok Pak Ustaz, Muharraman, Maulidan. Biasanya ibu-ibu mah pengajiannya bawa tas. Bener nggak bu? Bener. Di mana-mana kayak ibu-ibu mah bawa tas. Gunanya apa? Gunanya banyak. Karena ibu-ibu malah mah biasanya duduk ngaji, pegel kakinya kesemutan. Di dalam tas itu kalau kita buka ada kapur ajaib. Buat apa? Buat kaki, karena kakinya sering kesemut. Semut takut sama kapur aja. Enggak ada. Karena kakinya kesemutan biasanya. Kan duduk ngaji itu beda bu.
Kalau duduk ngaji dapat 10 menit, itu ibu-ibu biasanya sudah standar 1 begini duduknya. Ya Bu ya? Dapat 20 menit standar 2 begini duduknya. Ya Bu ya? Giliran udah dapat aja 40 menit, Ustaz kelihatan pecinya doang. Karena mata itu yang nutup, kan? Tuh. Ini maaf nih Pak Ustaz, ada sedikit bercanda Pak Ustaz ya. Kalau nggak begini ibu-ibu ngantuk. Itu ibu-ibu memang kompak, ibu-ibu tuh sudah bawa tas. Itu nanti ini ibu sisa semua perbekalan ini biasanya masuk semua ke dalam tas. Mau yasinan bawa tas. Itu yang namanya kue dimasukin, kebenaran di dalam tasnya ada surat yasin. Akhirnya surat yasin sama kue nempel. Mau ngaji susah, tiba-tiba buka yasin langsung wa ilaihi turja'un. Ternyata yasinnya rapat sama kue. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang mana manusia itu kebanyakan tertipu dengan 2 kenikmatan. Ibu, terus ini. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Ada 2 kenikmatan. Nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan, kebanyakan manusia itu tertipu dengan 2 kenikmatan. Yang pertama as-sihah, nikmat sehat. Banyak orang yang tertipu dengan nikmat sehat. Kenapa waktu sehat nggak dimanfaatin? Kenapa waktu sehat nggak ngaji? Kenapa waktu sholat, waktu sehat nggak sholat? Nanti menyesal Bu. Makanya ngaji mah mumpung sehat. Kalau sehat mah enak, makan ayam geprek pun enak. Betul? Kalau sakit makan tai nggak enak. Maka nikmat sehat itulah yang pertama Ibu. Orang di mana-mana Ibu yang di rumah sakit pun ingin sehat. Sehat ini nikmat yang paling besar itu. Kita bisa berangkat ke sini karena sehat. Kita bisa sholat karena sehat. Bahkan kita bisa hadir di acara majelis taklim santunan anak yatim juga karena sehat. Ibu-ibu udah nyumbang, udah sedekah buat anak yatim sudah? Insya nyumbang buat anak-anak yatim, enggak perlu besar, yang penting kita kasih sedekah. Karena sedekah itu al-ujratu biqadril masyaqah. Sedekah itu tergantung kadar kepayahan kita, biqadril ikhlas, tergantung ikhlas kita. Itu. Kita kalau mau ngandelin ibadah kita, ibadah yang mana? Ibu mau ngandelin sholat, mau masuk surga, ngandelin sholat yang mana? Sholat kita mah gentayangan. Ibu sholat maghrib di rumah. Usolli fardhul maghrib. Salasa rakaat mustaqbilal qiblat. Ada alillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu orang normal. Kalau ibu-ibu sholatnya gentayangan. Allahu akbar. Apa aja ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir mana besok gua kondangan. Ada 2 tempat lagi. Duit tinggal 100.000. Allahu akbar. Subhana rabbiyal. Apa gua bagi 2 aja ya? 50. Udah gua kasih nama belum ya? Sami Allahu liman hamidah. Kepikiran lagi pakai baju yang mana gua enggak. Terus sampai sujud, sampai tahiyat, sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oh iya, duitnya udah tak bayar utang sama Ustaz Brian. Bu, kalau mau ngadilin sholat kita seperti itu Bu. Sholat kita mah banyak pikiran. Ibadah kita mah Ibu, kalau bukan dibantu-bantu sama pengajian, ibadah kita masih acak-acak. Makanya kita ngaji supaya kita dapat rukhsah, dapat ampunan.
Kullu mri'in fi dili shadaqati, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya masing-masing. Maka yang kita sedekahkan buat anak-anak yatim, itulah yang senantiasa akan menjadi payung kelak di mahsyar, Ibu. Hari ini panas gitu. Di Eropa panas sampai 41 derajat sampai 42 derajat. Banyak yang mati. Di Indonesia panasnya luar biasa begini, Ibu. Apalagi di mahsyar nanti, Ibu. Di mahsyar panas. Keringat kita sampai di dengkul, ada yang kelap sama keringat. Tidak ada yang bisa menaungi kita selain daripada sedekah. Kata Nabi, kullu mri'in fi dili shadaqati. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya masing. Tuh nanti ini jeruk nih sama anggur nih, salah naik ke kepala ustaz, set ke sini. Ternyata ini jeruk di sedekah. Ibu ngasih ke sana ke anak yatim 100.000. Itu 100.000 nanti Ibu pahalanya bukan duitnya, pahalanya naik set di masyarakat. Ibu nggak kepanasan. Ada loh gitu, yang ngoser nggak bisa naik, duitnya berapa? 2.000-an. Ngoser nggak bisa naik dah bos. Kurang gede. Jadi Ibu, sedekah yang kita kasihkan buat anak-anak yatim itu pun akan kembali kepada kita. Bahwa apa yang kita makan akan menjadi kotoran, apa yang kita punya akan lapuk dan usang, apa yang kita miliki semuanya akan menjadi warisan. Tapi apa yang kita sedekahkan yang kelak akan menjadi teman kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalahnya acara masih panjang. Segini saja mungkin Ibu ya. Berapa menit saya tuh udah sampai 40 menit ya? Dan 40 menit. Segini aja Ibu. Saya sedikit perkenalan aja ini ke ibu-ibu bahwa nama saya Abizar Al-Ghifari. Ibu silahkan datang ke daerah Batu Putu di sana. Ini Pak Ustadz juga tahu daerah sana Batu Putu. Di sana nanti Ibu di Batu Putu dekat lapangan nanti ada rumah besar tinggi putih. Nah itu kebetulan rumah tetangga saya. Rumah saya masih jauh Ibu. Ini sedikit Ibu, yang penting kita ambil hikmahnya Ibu. Santunan anak yatim, kita usap kepala anak yatim. Setiap helai rambutnya yang kita usap merupakan pengangkatan derajat untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin segini saja Ibu karena waktu kita masih banyak acara. Saya akhiri hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.